Seperti apa parentingnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan relevansinya di zaman kita? Kita bisa membaca surat Ibrahim ayat 37. Surat Ibrahim ayat 37 ini sebenarnya doa. Tetapi doa yang beliau baca ini bisa kita telaah dari kacamata parenting yang bisa kita terapkan untuk mengasuh dan membesarkan anak-anak kita. Dahulu bule saya ibunya Sintok Nabilah Asroli Al-Hafidhah, ketika saya mulai memondokkan anak itu memberikan ijazah. Kamu nanti kalau anakmu mondok terus kangen, kalau kangen sama anak yang di pondok jangan ngelangut, jangan ngalamun, jangan mikir yang aneh-aneh. Pokoknya begitu kangen sama anak yang di pondok, baca doanya Nabi Ibrahim, surat Ibrahim ayat 37. Doa ini pun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ini doanya sekaligus merupakan prinsip parenting yang kita bisa pelajari dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Doa ini pun doanya Rabbana wahai Rabb kami. Rabb itu tidak bisa diterjemahkan, Pak. Kita biasanya menerjemahkan Tuhan, tapi itu tidak mencakup makna yang dikandung kata Rabb. Kata Imam Khalil bin Ahmad, salah seorang pakar bahasa, di dalam kata Rabb itu terkandung makna pencipta, pemelihara, pemberi rizki, pengatur semua urusan, pemilik atau penguasa, penumbuh, pengembang, pendidik. Itu makna kata Rabb. Maka kalau kita berdoa untuk orang tua, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, kata rabbayani itu juga tidak bisa diterjemahkan. Karena kata rabbayani itu artinya menjadi wasilahnya Gusti Allah menciptakan, menjadi wasilahnya Gusti Allah memberi rizki, menjadi wasilahnya Gusti Allah menyayangi, mendidik, menumbuhkan, mengembangkan. Rabbayani itu kalau bahasa Indonesia nggak ketemu padanannya. Kalau bahasa Jawa ada. Makanya kalau di pondok, kalau ngaji kitab itu maknanya pakai bahasa Jawa, Pak. Kenapa? Bahasa Jawa lebih kompatibel dengan bahasa Arab daripada bahasa Indonesia. Rabbayani ini bahasa Jawa ini apa? Gula wentah. Gula wentah. Gula wentah itu bahasa Indonesianya apa? Enggak ada juga. Karena ini memang yang kompatibel bahasa Arab dengan bahasa Jawa. Gula wentah itu ya tadi menjadi sarana Gusti Allah menciptakan, menjadi sarana Gusti Allah memberi rizki, menjadi sarana Gusti Allah menumbuhkan, mengembangkan, menjadi sarana Gusti Allah ngatur urusan, menjadi sarana Gusti Allah supaya kemudian kita terdidik, terbina. Itu namanya Rabbayani atau gula wentah. Asal katanya sama, Rabbun. Maka Rabb tadi, Rabbana, duhai Rabb kami. Ini kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ini sesungguhnya aku, askantu, aku menempatkan, min dzurriyyati, sebagian dari keturunanku, biwatin, di sebuah lembah, ghairi dzi zar'in, yang tidak ada
tanaman-tanamannya. Yang tempat itu tidak bisa ditanam-tanami. Ghairi di zar'in, yang tidak ada tanaman-tanamannya. Inda baitikal muharram, di dekat rumah engkau yang mulia. Rabbana, duhai Rabb kami, liyuqimus sholata, supaya mereka nanti menegakkan sholat. Faj'al, maka jadikanlah ya Allah, af'idatan minan nasi, hati dan pikiran banyak orang, tahwi ilaihim, cenderung untuk mencintai, menyayangi mereka. Warzuqhum, dan anugerahilah rizki kepada mereka, minas samarati, berupa buah-buahan, la'allahum yashkuruna, mudah-mudahan mereka pandai bersyukur. Jadi doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, duhai Rabb kami, sesungguhnya aku menempatkan sebagian di antara keturunanku di lembah yang tidak bertanam tanaman, di dekat rumah engkau yang mulia, wahai Rabb kami, supaya mereka bisa menegakkan sholat, maka jadikanlah hati dan pikiran sebagian manusia cenderung menyayangi, mencintai mereka, dan anugerahilah mereka rizki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka pandai bersyukur. Menikah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kapan? Ketika meninggalkan Sayyidah Hajar dan putranya yang masih bayi, Nabiullah Ismail alaihissalam, di lembah yang namanya Bakkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Sesungguhnya bangunan yang pertama didirikan di bumi untuk beribadah kepada Allah adalah yang terdapat di Bakkah. Disebut Bakkah menurut sebagian ulama nama lembahnya. Nanti kalau sudah menjadi kota, kota itu disebut Makkah. Ada yang tanya, yang benar tuh yang mana? Bakkah atau Makkah? Lo itu sama dengan tanya yang benar mana? Jogja apa Yogya? Itu masa dekat. Solo apa Surakarta? Beda meneh. Kalau Surabaya ya masih Surabaya atau Serbenjeh. Sumenep atau Songenep. Beda. Merujuk kepada tempat yang sama, Bakkah dan Makkah. Kalau menurut analisis sebagian ahli bahasa, terjadi perubahan. Ba sama mim itu dalam ilmu tajwid makhrajnya sama, Pak. Huruf ba, huruf mim itu makhrajnya sama, yaitu bibir. Huruf disebut sebagai huruf syafatain atau huruf syafawi. Huruf yang keluar dari gerakan dua bibir. Huruf ba, huruf mim sama. Bedanya ba itu tebal, mim itu tipis. Dulu bernama Bakkah, dalam perjalanan sejarah orang biasanya seneng sing tebel apa seneng sing tipis, Pak. Ngomong itu ya seneng sing tipis ben enteng. Dari Bakkah maka menjadi Makkah. Ndak pundi kan? Bahanan apa muni Bakkah ndak ngeder. Bakkah.
Maka kemudian menjadi tipis, menjadi Makkah, enteng, ringan diucapkan. Itu kota Makkah. Nah, ini tempatnya. Rabbana, doa Rabb kami, ini sesungguhnya aku askantu, aku menempatkan min dzurriyyati, sebagian dari keturunanku, biwadin ghairi dzar'in, di lembah yang tidak bertanam tanaman. Maka ini menjadi prinsip pertama pendidikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita mau mewariskan keturunan yang tangguh, keturunan yang tabah, keturunan yang hebat, keturunan yang kemudian akan berjiwa besar, maka salah satu poin yang penting untuk kita perhatikan dalam parenting kita adalah inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in, menempatkan anak keturunan kita itu pada kondisi yang tidak serba ada, yang tidak serba enak, yang tidak serba mudah, yang tidak serba keturutan. Ini penting. Orang Jawa menyebutnya tirakat. Tirakat itu dari kata tirkah. Tirkah itu artinya ada yang ditinggalkan. Apa yang ditinggalkan? Kenyamanan, keenakan, ya, segala sesuatu yang kemudian membuat jiwa berleha-leha, berenak-enak, bernyaman-nyaman. Itu justru merupakan penghalang tarbiyah atau penghalang pendidikan. Jadi prinsip pertama pendidikan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, justru anak itu jangan sarwa kepenak, sarwa keturutan, sarwa segala ada, sarwa segala nyaman. Karena yang seperti itu menumpulkan jiwanya, karena yang seperti itu mematikan nalarnya, karena yang seperti itu melemahkan karakternya. Ini prinsip pertama. Maka kita kalau kembali ke surat An-Nisa, di surat An-Nisa nomor ayatnya 9, Allah Subhanahu wa taala ngendika, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan ti'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah khawatir orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka nanti generasi keturunan anak cucu yang lemah-lemah, dzurriyyatan ti'afan, lemah-lemah. Ini sudah diingatkan oleh Gusti Allah. Dan letak ayatnya itu di pembahasan tentang awal surat An-Nisa, pembahasan apa Pak? Warisan. Dan para ulama menjelaskan ayat ini tidak mengatakan supaya kita tidak khawatir anak kita gimana-gimana maka kasih warisan yang banyak. Bukan. Justru ayat ini menyatakan bahwa warisan harta sebanyak apapun tidak akan pernah mencukupi. Khafu alaihim, yang senantiasa mereka khawatirkan keadaan anak cucunya itu. Boar kok dikai bondo sebanyak apapun akan tetap mengkhawatirkan. Kecuali falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Orang tuanya ini memiliki ketakwaan kepada Allah, dan kalau ngomong perkataannya lurus lempeng, tidak bengkok-bengkok. Kalau ngomong konsekuen, konsisten, itu baru akan anak ini selamat. Sebanyak apapun warisan tidak akan pernah cukup.
Ada dua khalifah dari Bani Umayyah yang sering jadi pembanding. Al-Walid bin Abdul Malik menika ketika meninggal, maka warisannya dihitung, Pak. Warisan pribadinya itu dihitung. Kuda, sapi, kambing, unta nggak terhitung, belum lahan-lahan pertanian. Lalu kemudian dibuka simpanannya, uang cashnya dibagi-bagi warisan untuk anak-anaknya. Uang cashnya itu, Pak, satu anak dapat 40 juta dinar. Satu dinar itu kan 4,25 gram emas 22 karat. Sekarang pinten, Pak, masih 1.200.000. Wah, nggak bisa ngitung itu. Sekedap tak hitung sedikit. Itu pokoknya oke banget ya itu ya. 4,25 gram emas itu ya wis saiki katakanlah piye men gampang wis 4 juta wae wis. Ambil harga bawah beberapa bulan yang lalu ya toh. 4 juta. Oh tuan tahun ya. Gimana apa 5 juta? Hitung 5 juta ya, hitung 5 juta. Hitung 5 juta satu dinar itu. Kali 40 juta. 5 kali 40 itu 200. Juta kali juta triliun. Berarti 200 triliun. Jadi saya kena hitung ini. Leres ya, juta kali juta triliun ya. 200 triliun per anak gitu, Pak. Al-Walid meninggal, digantikan adiknya namanya sebagai Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik meninggal, digantikan oleh adik ipar sekaligus sepupunya namanya Umar bin Abdul Aziz. Ketika Umar bin Abdul Aziz meninggal, itu warisannya dihitung. Per anak dapatnya 8 dirham. 1 dirham 3,5 gram perak. 3,5 gram perak. Perak saniki pinten, Bu? Orang ngerti, orang update. Sekitar 3,5 gram perak itu sekarang 80.000 rupiah. 80.000 rupiah. 80.000 dikalikan 8. 640.000 ripis, Pak. Jadi yang khalifah sebelumnya warisannya 200 triliun, khalifah yang ini warisannya 640.000 rupiah. Apa yang terjadi 25 tahun kemudian, Pak? Anak-anaknya Walid bin Abdul Malik ini jadi buronan, gelandang dari satu kota ke kota lain. Sementara anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz menjadi pembayar zakat paling besar pada zamannya. Jadi kualitasnya di orang tuanya, barokai tirakate wong tua. Masya Allah. Kita kembali ke Nabi Ibrahim. Jadi prinsip poin pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ungkap di dalam doa Nabi Ibrahim itu, kalau membesarkan anak jangan sarwa kepenak, sarwa keturutan, opo-opo di iyai. Tidak, bahaya, Pak. Pernah lihat kupu-kupu mau keluar dari kepompongnya, bukan? Pernah. Kupu-kupu pas mau keluar dari kepompongnya itu, kalau kita nonton, kalau kita ngelihat, itu kita pasti iba, kita pasti kasihan, Pak. Istilah Jawanya itu bekah beku. Tahu bekah beku? Mau keluar nggak bisa-bisa, Pak. Itu kasihan sekali. Tapi kalau kita kasihan, lalu kita ngambil gunting, lalu kita ngewangi, mesake, diguntingkan kepompongnya supaya dia bisa keluar, apa yang terjadi, Pak? Kupu-kupunya tidak bisa terbang. Kupu-kupu kok tidak bisa terbang? Cuma tunggu beberapa menit, dirubung semut, mati.
Kenapa kok tidak bisa terbang? Karena untuk bisa terbang diperlukan otot yang kuat. Otot sayapnya itu kuatnya karena dilatih. Latihannya adalah ketika dia berhasil merobek kepompong. Jadi dia merobek kepompong, beku kesulitan itu. Kaya ngopo? Jangan diwangi, jangan dibantu. Karena itu sangat penting untuk menjadi kemampuannya nanti bisa terbang. Sama. Ameng naleni sepatu ditalekke. Mangan nek ra didulang sambil ngegame ora mangan. Dek, main dulu dek sambil mama suapi. Nanti mau bisa apa anaknya? Ada loh Bu, anak-anak zaman sekarang itu nggak tahu yang namanya lapar. Dia nggak tahu yang namanya lapar, Pak. Kenapa? Karena nggak pernah sempet lapar, Pak. Pokoknya wis jame mangan, itu kon nyekel HP, kon nyekel tablet, ngegame, ibunya duduk jengkruk di sampingnya, hap. Mangannya itu tidak dengan seluruh dirinya sadar bahwa dia makan. Dia makannya itu tanpa kesadaran. Jadi anak ini gak tahu rasanya lapar. Anak saya makan ya makan dewi. Nak makan jaisan nomor 3 paling susah. Gak mau apa saya bujuk-bujuk ya paksa enggak. Ora gelem ya wis karepmu. Engkau gak 3 jam 4 jam lagi kok perutku sakit ya bah. Itu namanya lapar. Sekarang makan. Aku pengen enggak, makan itu seadanya. Asal kamu lapar rasanya enak. Bener Pak, anak-anak saya jadi tidak terlalu pemilih soal makanan. Kenapa? Lapar Pak. Enak pokoknya. Jenenge lapar itu mangan apa wae enak. Nah orang sekarang nggak tegaan, pagi belum makan, wes piye carane nganti le tuku lawuh 5 macem. GoFood kabeh. Supaya anaknya mau makan pagi. Nah aku ora gelem ya wis nengke wae. Nanti kalau lapar lah ya nembung gitu. Jadi ini kadang-kadang kita nggak sadar gitu ya. Anak-anak ini bahkan nggak kenal rasa lapar karena kayak robot Pak, gereja makan kok nyekeli game terus kemudian teh latte didulang. Kan seperti ini caranya. Biar mereka merasakan yang namanya lapar, biar mereka merasakan yang namanya kesel, biar mereka merasakan yang namanya angel, biar mereka merasakan yang namanya tidak keturutan, biar mereka merasakan yang namanya kecewa. Ora apa-apa. Urip ki yo ngono kuwi. Donya anak yang swarga tidak ada kecewa gitu. Ini masih di dunia. Biwadin ghairi dzarni. Ini sama dengan orang milih nanti arep mondok ke anak. Lucu zaman sekarang, mondok ke anak sing digoleki kamarnya ada AC-nya enggak? Spring bedan enggak? Golek ke pondok apa golek ke hotel? Di ruang kelasnya ber-AC tidak? Ada laundry tersedia atau tidak? Cateringnya 4 sehat 5 sempurna apa tidak? Waduh kok beda karo dek aku jaman mondok biyen gitu. Karena bukan itu yang dicari seharusnya. Apa salah Ustaz memondokkan anak di tempat yang baik, yang fasilitasnya lengkap? Ya enggak salah. Cuman jangan karena itunya. Dulu Kanjeng Nabi Muhammad SAW kecil itu umur 6 tahun sampai 8 tahun kan sama eyangnya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib wafat, yang dipasrai untuk melanjutkan mengasuh itu Abu Thalib. Abu Thalib ini bukan anak yang paling sugih.
Bahkan mungkin yang paling melarat. Abu Thalib ini bukan anak yang paling berpengaruh di tengah masyarakat, bukan tokoh. Kenapa Abu Thalib yang dipilih? Kalau pengaruh di tengah masyarakat itu ada Pak D-nya Rasulullah namanya Al-Haris bin Abdul Muthalib. Al-Haris bin Abdul Muthalib, Pak D-nya Rasulullah itu pemimpin Liga Hilful Fudul, pembela orang-orang lemah. Tapi bukan itu yang dititipi. Kalau soal sugih, blegedu, itu dua yang sugih di antara pamannya. Satu namanya Abu Lahab, satu namanya Abbas. Ini sugih-sugih. Tapi bukan mereka yang dititipi. Yang dititipi Muhammad kecil adalah Abu Thalib. Kenapa, Pak? Sing digoleki oleh Abdul Muthalib itu akhlak adab. Sing kena dicontoh. Karena anak-anak kita ini peniru ulung. Anak-anak kita itu ngukur kebaikan ya dari sampean, Pak, Bu. Iya kan? Nah, jadi ukurannya begini. Bapakku orang baik, apa yang dilakukan bapakku pasti baik, apa yang tidak dilakukan bapakku tidak baik, gitu. Ibuku orang baik, apa yang dilakukan ibuku pasti baik, yang tidak dilakukan ibuku tidak baik. Nah, baca Quran nggak mau. Kenapa kok nggak mau? Baca Quran itu nggak baik. Kok iso? Bapakku nggak pernah. Bapakku orang baik, bapakku nggak pernah baca Quran. Berarti baca Quran tidak baik. Nah, kalau ambil barang jangan pakai kaki, nggak sopan. Sopan. Kok tahu? Bundaku sering. Bundaku orang baik, bundaku sering ngambil barang pakai kaki, maka ngambil barang pakai kaki itu baik. Anak kita simpel mikirnya begitu. Susah ya di anak itu. Ini Masya Allah gitu ya. Sangat terkait dengan apa yang kemudian kita lakukan. Tapi tadi prinsip pertama yang dipilih itu bukan karena fasilitasnya. Maka penjenengan nanti kalau mondok ke anak, jangan yang dipilih pertama fasilitasnya. Nah perlu goleke sing gone prihatin mau. Karena biwadin kayak ini syar'i. Tak apa-apa. Saya dulu mondok, Pak. Alas tidurnya ya tikar. Bantalnya persediaan beras. Sehingga akhir bulan ketika berasnya mentek, bantalnya ya tipis. Ya meskipun di pondok itu ada dua macam santri. Kalau santri yang lain itu ada yang hidup prihatin, didik diri prihatin, ngirit-ngirit, Pak. Setiap hari tempe, tahu, maksimal telur supaya bertahan sebulan kan begitu. Nah, saya sama sebagian teman itu modelnya awal bulan daging ikan, tengah bulan tempe tahu, akhir bulan sambel. Jadi ada bagian yang bergizi, ada bagian yang kurang gizi, tapi rata-ratanya nanti sama. Teman-teman yang lain itu prihatin masak sendiri, nek saya enggak. Teman-teman saya tak kumpul ke, sing suge-suge, wegah masak atau kowe, wegah masak atau kowe, wegah masak atau kowe. Bagus, ini iuran, kowe melarat toh, ranti duit toh. Neng gelem masak, gelem. Sing sugih duwite tak tompo, aku sing ngecake, sing melarat sing tak kon masak tak opahi. Ya itu memang suasana sulit itu memunculkan karakter masing-masing. Ada karakter yang pengen penake ya tak tompo gitu kan, yang pengen iso mangan nebeng rasa modal beras, rasa modal uang lauk juga ada. Saya yang memanage seperti itu. Tapi itu
poin yang sangat penting. Semua, saya kalau mempelajari nasab-nasab leluhur, semua yang menjadi orang-orang besar, mesti cilike prihatin. Mesti cilike prihatin. Pahlawan-pahlawan nasional Indonesia yang kemudian terkenal dengan jasa besarnya, mesti cilike prihatin. Sultan Agung itu bukan putra favorit yang dikehendaki untuk menjadi raja. Makanya sejak kecil itu dititipkan ke desa, hidupnya di desa dan di pesantren, bukan di dalam istana. Maka ketika besar jadi raja besar. Sri Sultan Hamengkubuwono I itu juga bukan putra permaisuri. Kecilnya tinggal di tepi Bengawan Solo. Tiap hari cincinnya dilempar ke dalam sungai, kemudian pelangi digoleki, kudu ketemu gitu. Karena itu satu-satunya yang berharga yang dia punya. Gedenya ketika jadi sultan bisa mendirikan Kesultanan Yogyakarta. Diponegoro kecil itu dikeluarkan dari keraton meskipun dia putra Sultan Hamengkubuwono III, putra tertua, tinggalnya di Puri Tegalrejo yang di luar keraton, yang akrab sama petani, sama orang-orang kecil dan santri. Besarnya jadi pemimpin perang Jawa. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu sejak umur 3 tahun dipisah dari ibunya, dititipkan di keluarga Belanda oleh bapaknya. Padahal bapaknya bertahta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. Anaknya itu umur 3 tahun dikoskan di keluarga Belanda. Dan itu kata bapaknya, di biografi beliau Sri Sultan Habis IX itu cerita, karena bapak saya Sinuwun Kaping 8 itu pernah mengatakan, kamu harus belajar cara ngomongnya, cara berpikirnya, cara menyikapi masalah, cara memandang persoalan, cara mengatasi masalah ala orang Belanda. Karena hanya dengan cara itu kamu bisa besok ngalahkan orang Belanda. Maka beliau menjadi pahlawan nasional, berani membela Republik Indonesia ketika Republik Indonesia sedang masih bayi di hadapan kekuatan kolonial yang didukung oleh dunia internasional. Jadi ini semuanya cocok. Artinya kalau kemudian masuk ke Quran, maka tokoh-tokoh besar itu kalau bukan anak yatim, anak yang diyatimkan. Ini berarti janjane bapak ini penting pora gitu. Tokoh-tokoh besar dalam Quran itu kalau tidak yatim, diyatimkan. Nabi Ibrahim, bapaknya wafat saat kecil, yang disebut bapak itu kan menurut Imam Asyuti dalam Ad-Durrul Mansur itu paman yang bikin patung namanya Azar, itu bukan bapak kandung tapi paman. Yatim. Nabi Ismail tidak yatim tapi diyatimkan. Doke dari bapaknya. Ayo sebut coba. Nabi Musa malah rawon ceritanya bapaknya nanti. Iya kan? Gak ada. Nabi Yusuf kecilnya disayang, tapi untuk jadi orang besar harus disapih dari bapak yang sangat menyayanginya. Keluar dari rumah. Ayo siapa lagi? Nabi Isa malah orang bapak Pak. Jelas. Nabi Muhammad SAW juga demikian, adalah anak yatim. Nah, jadi ini bapak-bapak mohon muhasabah. Janjinya UI penting ngobrol. Ternyata ini biwadin ghairi zarqin. Jadi memang mendidik anak dengan suasana prihatin, terbatas, tidak serba ada, itu penting. Ini bukan cuma diketahui oleh kita sebagai umat Islam. Teman saya dulu zaman sekolah di SMP di Purworejo, saya itu SMP itu mondok di pesantren, tapi sekolahnya sekolah negeri, sekolah umum. Jadi kalau pagi sekolah di sekolah negeri, dari pulang sekolah sampai nanti berangkat sekolah lagi, itu tinggalnya di pondok. Jadi double tekanan. Nah, saya punya teman di SMP itu Cino.
Itu bapaknya pemilik Prabu Motor. Prabu Motor zaman Orde Baru adalah distributor, agen tunggal, pemegang merek mobil Mitsubishi, Isuzu untuk seluruh provinsi Jawa Tengah dan DIY zaman itu. Bapaknya itu pemilik Prabu Motor. Saya esok-esok ngampiri ke rumahnya. Sarapannya tahu apa, Pak? Bubur tauco. Saoma itu sekeluarga. Saya nanya, apa sarapannya kayak gitu? Iya. Oh, sugih. Masa sarapan kayak ngono? Sugih lah bapakku. Aku ya orang sugih kayak gitu. Jadi mentalnya dibentuk sejak kecil. Jangan aku ya pengen komentar, Cino mediterai loh aku. Jebule le sugih mergo setiap pagi sarapan bubur tauco. Tapi ternyata pelajarannya di situ. Dia ingin anak-anaknya itu nanti juga anak-anak yang tangguh menghadapi hidupnya. Bapak, ibu itu nggak akan selamanya ada di dekatnya. Jadi ini biwatin ini. Nah, yang kedua, prinsip pentingnya adalah inda baitikal muharram. Jangan cuma prihatin, tapi supaya dia dekat dengan tempat, suasana, kondisi yang memudahkan beribadah kepada Gusti Allah. Makanya model ini menurut ijtihadnya kiai-kiai Indonesia ya pesantren. Uripe prihatin, ngibadahe kondusif. Pada intinya agar justru kemudian yang terbentuk adalah pasrahnya kepada Gusti Allah, dekatnya dengan Gusti Allah, munajatnya kepada Gusti Allah, prihatinnya menggerakkan dia untuk beribadah kepada Gusti Allah. Nah dulu kalau di pondok ya tanding jaduk-jadukannya, jaduk-jadukan poso, jaduk-jadukan kalau malam bisa tahajudan, begitu kan Pak? Ini proses. Anak kita itu supaya inda baitikal muharram, dekat dengan suasana ibadah. Makanya kalau milih rumah itu ya salah satu yang penting, milih rumah dekat masjid yang masjidnya makmur. Itu yang bikin tanah-tanah di sekitar Masjid Jogokarian harganya naik, Pak. Jadi ada orang kesadaran ini, milih rumah dekat masjid, masjidnya makmur, kondusif untuk anak-anak, itu memang keren. Ada satu pesan seorang ulama yang saya ingat betul. Beliau mengatakan, anak-anak kita ini, kayak apapun kita, ini kalau bisa kita mengukirkan momen-momen kenangan indah dalam ketaatan bersama mereka. Jalan kaki bareng ke masjid ketika ada panggilan adzan, diajak datang ke majelis taklim, pengajian. Kadang-kadang ajak untuk ngantarkan sodakoh, berbagi ke tetangga, berbagi ke fakir miskin, atau datang ke panti asuhan nemui anak-anak yatim. Anak-anak kita perlu diberikan memori-memori, kenangan-kenangan semacam itu, Pak. Jangan ngasih kenangan ke anak kok pengen dolan nang Bali, jajan di mall. Itu tidak membentuk sesuatu yang positif pada dirinya. Nek kayak gitu dia bisa sendiri besok. Tapi yang seperti ini mengukirkan kenangan-kenangan manis dalam ketaatan. Kata beliau, nek qadarallah, naudzubillahi min dzalik, kok satu saat anak kita itu diuji sama Gusti Allah, nyimpang dalan, dengan diberi kenangan-kenangan manis dalam ketaatan waktu kecil itu, insya Allah dia kelingan dalan balik. Dia akan ingat jalan pulang itu kemana. Dan itu saya buktikan di salah seorang sahabat saya. Saya punya sahabat, itu kecilnya itu sama bapaknya itu betul-betul bapaknya itu meluangkan waktu, ngajak ke masjid, sholat berjamaah, ngajak TPA, diterke gitu kan, ngaji.
SMP wis mulai bambung, bubrah pergaulannya itu karena pergaulan Pak. SMA-nya itu di SMK, wos nggak karu-karuan Pak. Semua maksiat ke situ. Kuliah, pindah kota, dapat lingkungan yang baik. Nah, saya ini dari ustaz terkenal itu Pak. Karena tadi dia kelingan dalan Bali. Saya juga tanya, antum biar titik balik, kamu dulu titik baliknya itu dari remaja nakal bambu nggak karu-karuan itu kembali menjadi seperti ini, itu titik baliknya mana? Satu, hijrah. Dua, tadi dari pindah kota, kuliah di tempat lain, ketemu lingkungan yang baik. Yang kedua, tetap ingat zaman kecil sama bapak, dituntun ke masjid, dibawa jalan ke pengajian, silaturahmi dengan orang soleh. Itu ternyata memberikan kenangan yang tidak hilang, Pak. Melekat di sini. Artinya tadi saya cerita bagian ekstrim, sak bambung-bambungnya, sak hilang-hilang jalannya tadi, dia ingat jalan pulang, Pak. Dia ingat jalan pulang. Masya Allah. Jadi itu memberikan kenangan-kenangan manis dalam ketaatan. Ainda baitikal muharram. Ya, kalau mumpung anaknya masih kecil di rumah, itu yang kita lakukan. Berikan pengalaman-pengalaman ketaatan. Berikan pengalaman-pengalaman manisnya melakukan amal soleh, manisnya melakukan ibadah. Indah baitikal. Yang ketiga, Rabbana liyuqimus shalah. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, mudah-mudahan mereka menegakkan salat. Maka salah satu kurikulum penting ibadah itu salat. Meskipun nanti kalau kita periksa dalam surat Luqman, bagaimana Sayyidina Luqman mengajari anak-anaknya, salat dan ibadah itu kurikulum ketiga, Pak. Yang pertama, tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Yang kedua itu muraqabatullah, menghadirkan perasaan diawasi, dilihat oleh Gusti Allah, dan hanya Allah yang membalas semua amal perbuatan. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latiful khabir. Nah, kalau ada seberat biji zarah tersembunyi di dalam batu, atau di antara lapis-lapis langit, atau di kedalaman bumi, nak, gak ada yang tahu, nak, maka Allah pasti tahu dan Allah akan mendatangkan balasannya. Nah, kalau kamu yakin perbuatan itu baik, nak, meskipun tidak ada ibu yang akan tersenyum dan bangga padamu, meskipun gak ada bapak yang akan ngasih kamu jempol, meskipun gak ada teman-teman yang akan kagum, meskipun gak ada ustadz-ustadzah yang akan memuji, nak, tapi kalau kamu yakin itu baik, nak, lakukan, nak, lakukan. Karena nanti Allah yang membalas, balasan Allah lebih keren, lebih dahsyat daripada kekagumannya bunda, daripada senangnya ayah, daripada teman-teman, daripada pujiannya ustadz-ustadzah. Kalau Allah yang membalas, dapatnya lebih dahsyat. Sebaliknya, nak, kalau itu perbuatan buruk, meskipun ayahmu gak lihat, gak bisa jewer kamu, ibumu gak lihat, gak bisa nyubit kamu, teman-teman gak lihat, gak bisa olok-olok kamu, ustadz-ustadzah gak lihat, gak bisa marahin kamu, tapi kalau itu buruk, nah, Allah lihat dan Allah juga punya balasan. Itu kurikulum kedua. Baru kurikulum ketiga, Pak. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Baru yang ketiga.
Rabbana liyuqimus shalah, menegakkan sholat. Karena sholat itu bukan cuma gerakan. Tegaknya sholat salah satu indikator. Jadi dulu ada ulama bikin jengkel teman-temannya. Karena ulama ini lagi di masjid begini, tanya sama teman-teman, hal antum musallun, kalian itu orang yang sholat apa enggak ya? Nanya sama teman-temannya yang sama-sama jamaah di masjid itu, hal antum musallun, kalian ini orang yang sholat apa enggak ya? Gitu. Bu, yang tanya enggak sembarangan. Oh, tiap hari bareng takbiratul ihram bareng imam di sini di sop pertama, isa-isane ditakoni sholat apa enggak? Maka kemudian ulama ini melanjutkan pertanyaannya dengan mengutip ayat firman Allah Subhanahu wa taala, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Kalau kamu benar-benar sholat, apakah kamu punya ini? Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah, lagi kikir. Berkeluh kesah kalau dapat kesusahan, kikir kalau dapat kebaikan. Pak Dewi, ora bagi-bagi. Itu sifat aslinya manusia. Sifat aslinya manusia. Asli pakai sod. Ya Bu, aslinya orang sifatnya itu kalau dapat kebaikan itu pengennya dipek dhewe, kalau dapat kesusahan sak kampung ngerti kabeh. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Jadi orang sholat cirinya, ciri orang sholat tidak berkeluh kesah ketika susah, ketika masalah, dan tidak kikir ketika lagi dapat nikmat. Tapi ya terus jangan ada ibu-ibu mau curhat, oh ya sholat, ibu nggak sholatnya. Sholat gimana? Berkeluh kesah? Bukan gitu. Tapi memang orang yang sholat itu salah satu dampaknya karena semua masalahnya sudah habis dicurhatkan kepada Gusti Allah. Nggak perlu curhat sama yang lain. Itu yang luar biasa. Rabbana liyuqimus shalah. Maka anak kita itu jangan cuma diajari gerakan dan bacaan sholat, tapi diajari konsekuensi sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Konsekuensi sholat. Jadi ketika Allah mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu doanya Rabbana liyuqimus shalah, ya pepa supaya anaknya itu tidak berkeluh kesah lagi kikir, supaya anaknya itu bisa jaga sholatnya, supaya anaknya itu membenarkan hari pembalasan, supaya anaknya itu takut kepada adab Allah, supaya anaknya itu menjaga kemaluannya, supaya anaknya itu menjaga amanat dan janji-janjinya, supaya anaknya itu menegakkan persaksiannya, dan supaya anaknya itu senantiasa menjadikan sholat yang utama. Itu kan ayatnya kan begitu. Jadi konsekuensi dari sholat. Rabbana liyuqimus shalah. Di sini satu-satunya di antara semua yang lain yang disebut adalah sholat. Makanya doanya Nabi Ibrahim di tempat yang lain, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikan aku dan anak keturunanku orang-orang yang menegakkan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Maka ya Allah, jadikanlah hati sebagian besar orang cenderung mencintai mereka. Ini penting ini. Yang berikutnya ini penting, Pak. Kebanyakan orang tua tidak berusaha agar anaknya disayangi orang.
Kebanyakan orang tua berusahanya malah agar anaknya didengki orang. Carane pamer-pamer ke, prestasi-prestasi nih, macem-macem nih. Ya enggak Bu? Saya itu dapat quote yang saya renungkan dulu sebelum punya anak. Sekarang masih tahu gemi. Quote itu berbunyi, anak itu bukan untuk dibanggakan waktu masih kecil. Anak itu untuk dibanggakan sesudah kita mati. Enggak, ketika dia kecil itu bukan untuk dibanggakan, Pak. Saya khawatir ada kecenderungan, Bapak Ibu, pokoknya anak saya harus kayak Imam Syafi'i, Pak Ustadz. Umur 7 tahun sudah hafal Quran. Saya bertanya, Pak Bu Nyun Sewu, Imam Syafi'i itu 7 tahun hafal Quran. Di zaman beliau itu istimewa atau umum, rata-rata? Pertanyaannya, di zaman Imam Syafi'i itu fenomena istimewa atau umum, Pak? Istimewa. Zaman itu ya istimewa. Kok saya kira kabeh-kabeh dari Imam Syafi'i. Tapi pertanyaan lebih mendasar, siap tidak pengen punya anak kayak Imam Syafi'i? Siap jadi kayak orang tuanya Imam Syafi'i apa enggak? Oh, itu yang lebih berat. Enggak, maksud saya begini. Saya tidak menyalahkan semangat yang besar ya untuk pokoknya anak-anak biar hafal Quran, biar ini, biar itu. Tetapi saya melihat ketika kemudian penanaman motivasinya itu kepada anak tidak tepat, bubar kabeh, Pak. Anak-anak hanya dituntut untuk ngapalke tanpa dia paham, ngapalke ki nggopo. Ngapalke itu untuk apa? Apal Quran itu untuk apa? Diikutkan lomba tahfidz di sana, lomba tahsin di sini, macam-macam, tampil di panggung, dapat piala. Pertanyaannya, seberapa banyak dia menghayati itu sebagai kelak bahwa Quran itu bukan untuk lomba-lombaan, tapi Quran itu untuk mengubah hidupnya dan mengubah hidup orang lain menjadi orang yang diridhoi Allah. Masalah. Kami punya forum silaturahmi antar pengasuh pondok pesantren tahfidzil Quran, Pak. Saya ini yang paling sering dianggap cerewet soalnya. Saya sering nyereweti fenomena lulus pesantren tahfidz, dapat gelar hafidz Quran, pulang ke rumah gak tahu mau ngapain. Ngimami we ora wani. Quran ada dalam dirinya, tapi tidak berdampak, tidak mengubah dirinya, tidak mengubah orang di sekitarnya. Masalah ini saya bilang, masalah besar. Sayyidina Bilal bisa mempertahankan iman, diseksa, dipanggang di bawah terik matahari, dicacah-cacah pakai cambuk, punggungnya terparut-parut batu, kerikil, pasir, ditindih batu sampai sesek. Dia bisa bertahan dengan Quran dari satu surat yang dia ingat cuma satu kata, ahad, ahad. Dalam kitab Al-Manhaj Al-Haraki li Siratin Nabawiyah karya Syekh Mulyan Muhammad Al-Ghadban disampaikan riwayat sebenarnya ketika disiksa Bilal itu mau membaca surat Al-Ikhlas tapi belum hafal, cuma ingat satu kata dari surat Al-Ikhlas, ahad, ahad. Tapi satu kata dari surat Al-Ikhlas itu bisa bikin sakti, begitu Pak. Sakti gimana Ustaz? Oh, dicambuki, digebuki kayak begitu tetap istiqomah. Itu kalau bukan sakti apa namanya? Yang kayak gitu yang kita harapkan anak-anak kita dari Qurannya. Bukan atau kita salah ngasih motivasi anak-anak kita. Nah, hafal Qurannya nak. Nanti kalau hafal Quran kamu bisa ngasih mahkota untuk orang tua yang bercahaya kayak matahari, pakaian yang juga terang benderang berkilo-kilo di surga. Itu kadang-kadang penyempitan makna, karena yang di hadisnya itu yang dimaksud adalah yang menghafal, memahami, mengamalkan, mendakwahkan. Tapi ngiranya sampai, nah persoalannya kalau anak-anak ini memahami bahwa hafal Quran itu tujuan, Pak, repot. Saya kemudian sering
menekankan, nak, kamu apal Quran itu bukan tujuan. Kamu apal Quran supaya kamu lebih mudah membaca. Orang lain golek mushaf kowe ora usah langsung iso maca. Supaya kamu lebih mudah memahami. Orang lain buka-buka kitab tafsir terjemahan, kamu tidak usah. Supaya kamu lebih bisa mengamalkan, orang lain mengamalkan tanpa tahu ilmunya, maka niatnya tidak penuh. Kamu setiap beramal baik, tahu dalilnya dari Quran, maka ngamali mantap, niatnya penuh, pahalanya sempurna. Supaya kamu lebih mudah mendakwahkan Quran. Generasi saya, generasi apalagi Qurannya orang tuntas. Kan santri zaman saya, Pak, saya ini mondok pada generasi zaman ketika dulu mondok itu adalah tempat anak-anak nakal dibuang. Wong saya itu masuk pondok itu, bapak saya ditanyai temennya, anakmu apa kok tak buang neng pondok? Saya produk generasi yang mondok itu masih negatif. Sekarang masuk pondok rebutan, iya nggak Bu? Sampai ada kuotanya, dites, mau masuk pondok dites. Mana yang diterima, mana yang enggak. Kecuali kawan saya punya pesantren namanya Qorayatul Quran, nggak pernah tega. Setiap yang daftar ditompo, konsekuensinya bangun terus gitu. Oh, kok bangun malah Pak Ustaz? Mboten sik daftar malah masuk ditolak. Wong pondok niku tugasnya pinter ke sing bodoh kok nompone ping sing pinter. Ya bener juga. Kan berat gitu ya. Ana pondok kok jarene arep pinter ke sing bodoh kok sing ditampa ping sing pinter diseleksi. Gimana gitu. Nah itu ya, Masya Allah itu renungan tersendiri gitu. Nah, faj'al afidatan minas tahwi ilaihim. Maksud saya Pak, Bu, bukan sekarang, bukan saat anak-anak ini kecil untuk membangga-banggakan mereka, itu bukan saat itu. Saat mereka kecil, nah iso dia itu disayang banyak orang, bukan di gara-gara prestasi ini prestasi itu. Orang lihatnya begini. Sulit Pak. Kalau sebabnya soal prestasi itu mencarikan cinta sayang anak kita itu sulit. Tapi coba penjenengan anaknya diajari adab akhlak yang baik, silaturahmi ke tokoh-tokoh, disuwun ke donga, disuwun ke jangan biar disuwun ke suwuk baik. Dan orang-orang soleh mintakan doa, silaturahmi sini situ. Faj'al afidatan minas tahwi ilaihim, yang seperti ini. Bukan dengan dibangga-banggakan prestasinya di saat kecil. Saya ingat betul, zaman saya kecil itu ada mubalik cilik yang disebut Zainuddin kecil. Aku saya kalikan jenengi. Mubalik cilik, Pak. Anak-anak kecil. Nah sekarang ya istilahnya orang udah pil dajil gitu. Dulu nggak ada pil dajil, tapi sudah ada mubalik kondang yang umurnya itu seumur saya waktu itu ya 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun sudah tampil di panggung sing delok puluhan ribu orang. Pertanyaannya, saya sama mereka usianya sama. Saya ingin nanti ngomong. Di mana anak-anak itu sekarang? Bukan begitu. Maka kecil itu fokusnya faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, supaya anak-anak ini disayangi banyak orang, ditresnani banyak orang, didoakan banyak orang. Bicaranya. Terakhir, warzuqhum minas samarati, dan anugerahilah mereka rizki dari buah-buahan. Berarti soal gizi tetap gizi yang baik, buah-buahan. Nah, ini makanya kalau bawain anak ke pondok jajan, itu jajan yang bergizi. Kalau nilai anak ke pondok itu yang dipantau salah satunya gizi. Jangan soal makanan enak, tapi soal makanan gizi. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Mudah-mudahan mereka bersyukur.